Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Roy. Saya mahasiswa dari STID Membaul Hikam Pali yang akan membacakan sedikit tentang hakikat guru untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ustadz Alif Kamarun MPDI. Baiklah, yang pertama ialah pengertian guru. Menurut Dr. Handes Haji Ahmad Ametembun, guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid, baik secara individual ataupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa guru dalam melaksanakan pendidikan baik di lingkungan formal ataupun non-formal dituntut untuk mendidik dan mengajar, karena keduanya mempunyai peranan yang penting dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan ideal pendidikan. Sedangkan menurut pandangan Islam, pendidikan sebagai proses berawal dari saat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbil Alamin menciptakan para nabi dan rasul untuk mendidik manusia di muka bumi ini. Pada hakikatnya, kata Rob atau Tuhan dan Murabbi, pendidik, berasal dari akar kata seperti termuat dalam ayat Al-Quran yang artinya, "Wahai Tuhan, sayangilah keduanya sebagaimana mereka mendidikku sewaktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 24. Dengan demikian, sosok guru tersebut haruslah mampu dalam berbagai bidang. Seperti kata Zakia Darajat, guru adalah pendidik profesional. Pendidik adalah individu yang mampu melaksanakan tindakan mendidik dalam situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan pendidik dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi efektif, kognitif maupun psikomotorik. Kemudian yang kedua, persyaratan guru. Menjadi guru berdasarkan tuntunan hati nurani, tidaklah semua orang dapat melaksanakannya. Guru dituntut mempunyai suatu pengabdian yang dedikasi dan loyalitas, ikhlas, sehingga menciptakan anak didik yang dewasa, berakhlak, dan berketerampilan. Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Kewibawaanlah yang menyebabkan guru dihormati dan diterima. Untuk lebih jelasnya, kami akan menjelaskan beberapa syarat menjadi guru. Yang pertama ialah harus memiliki sifat robbani. Kemudian yang kedua, menyempurnakan sifat robbani dengan keikhlasan. Yang ketiga, memiliki rasa sabar. Yang keempat, memiliki kejujuran dengan menerangkan apa yang diajarkan dalam kehidupan pribadi. Kemudian yang kelima, meningkatkan wawasan dan pengetahuan dan kajian. Yang keenam, menguasai variasi serta metode mengajar. Yang ketujuh, mampu bersifat tegas dan meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya atau proposisinya, sehingga ia akan mampu mengontrol diri dan siswanya. Kemudian yang selanjutnya, memahami dan menguasai psikologis anak dan memperlakukan mereka sesuai dengan kemampuan intelektual dan kesiapan psikologisnya. Yang selanjutnya, mampu menguasai fenomena kehidupan sehingga memahami berbagai kecenderungan dunia beserta dampak yang akan ditimbulkan bagi peserta didik. Dituntut memiliki sifat adil atau objektif terhadap peserta didik. Kemudian dalam hubungan ini, seorang guru pendidik menurut Atia Al-Abrasi harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, zuhud. Zuhud ialah tidak mementingkan materi atau tidak materialistis dan mendidik hanya mencari keridhaan Allah. Kemudian bersih, yaitu berusaha membersihkan diri dari berbuat dosa dan kesalahan secara fisik
serta membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela dengan cara membersihkannya. Kemudian ikhlas antara lain dengan cara menyesuaikan antara perkataan dan perbuatan, serta tidak malu menyatakan secara jujur bahwa saya tidak tahu terhadap masalah yang belum ia ketahui. Kemudian suka pemaaf, yaitu memiliki sifat pemaaf yang tinggi. Kemudian berperan sebagai bapak bagi siswa. Kemudian selanjutnya menguasai materi pelajaran. Kemudian yang ketiga ialah tanggung jawab guru. Guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Untuk itulah guru dengan penuh dedikasi dan loyalitas berusaha membimbing dan membina anak didik agar di masa mendatang menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Menjadi tanggung jawab guru untuk memberikan sejumlah norma itu kepada anak didik agar tahu mana perbuatan yang susila dan asusila, mana perbuatan yang bermoral dan amoral. Jadi, guru harus bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku dan perbuatannya dalam rangka membina jiwa dan watak anak didik. Dengan demikian, tanggung jawab guru adalah untuk membentuk anak didik agar menjadi orang bersusila yang cakap, berguna bagi agama, nusa, bangsa di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, tugas guru. Dengan disetujuinya rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional untuk diundangkan menjadi undang-undang dalam sidang pleno DPR hari Senin 6 Maret 1989, maka penyelenggaraan pendidikan di Indonesia akan disesuaikan dengan undang-undang tersebut. Atau seperti kata Menteri Pendidikan Kebudayaan Profesor Fuad Hasan, dengan berlakunya undang-undang itu nanti maka tugaslah adanya pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan kita. Untuk itu, tugas guru bukan hanya memindahkan muatan materi ke peserta didik, tetapi dalam kurun waktu 24 jam ia harus siap sedia sebagaimana tutur Bapak Abdurrahman Shah. Adapun bidang-bidang garapan profesi atau tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan ialah sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai profesi atau jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Sebagai guru, tugasnya meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Kemudian yang kedua, guru sebagai bidang kemanusiaan. Di sekolah ia harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua untuk anak didiknya. Yang kelima ialah kepribadian guru. Kepribadian guru adalah suatu masalah yang abstrak, hanya dapat dilihat melalui penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian, dan dalam menghadapi setiap persoalan. Setiap guru mempunyai pribadi masing-masing sesuai dengan ciri-ciri pribadi yang ia miliki. Nah, ciri-ciri tersebut tidak dapat ditiru oleh guru lain karena dengan adanya perbedaan ciri inilah maka kepribadian setiap guru itu tidak sama. Kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur psikis dan fisik. Artinya, seluruh sikap dan perbuatan seseorang akan menggambarkan sesuatu kepribadian. Apabila dilakukan secara sadar, kepribadian merupakan suatu hal yang sangat menentukan tinggi rendahnya kewibawaan seorang guru dalam pandangan anak didik dan masyarakat. Dengan demikian, segala gerak-gerik dari seorang guru itu menjadi pusat perhatian peserta didik. Oleh sebab itu, tidaklah layak rasa emosi atau amarah dan permasalahan rumah tangga dibawa dalam sekolah. Namun untuk itu, semua bukanlah pekerjaan yang semudah membalikan telapak tangan kita. Maka dari itu, guru haruslah dapat menguasai psikisnya sendiri. Kemudian yang keenam, peranan guru. Peranan guru sebagai pendidik profesional sesungguhnya sangat kompleks, tidak terbatas pada saat berlangsungnya interaksi edukatif di dalam kelas. Dengan menelaah kalimat di atas, maka sosok seorang guru itu harus siap sedia mengontrol peserta didik kapan dan di mana saja. Karena seperti apa yang diungkapkan oleh Abdurrahman Shah,
Kurikulum kependidikan Islam itu bukan hanya sebatas di sekolah saja, tapi setiap saat. Di dalam pendidikan, efektivitas dapat ditinjau dari dua segi. Yang pertama, mengajar guru dan menyangkut sejauh mana kegiatan belajar mengajar yang direncanakan terlaksana. Kemudian yang kedua, belajar murid yang menyangkut sejauh mana tujuan pelajaran yang diinginkan tercapai melalui kegiatan belajar mengajar. Tapi dalam masyarakat, orang masih beranggapan bahwa peranan guru hanya mendidik dan mengajar saja. Bahkan dalam arti luas, menurut Adam dan Zack Dicke, bahwa peranan guru sesungguhnya sangat luas, meliputi guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai ilmuwan, dan guru sebagai pribadi. Untuk itu, bila kita telusuri secara mendalam, kegiatan belajar mengajar yang merupakan inti dari proses pendidikan formal di sekolah semuanya memiliki keterpaduan antara satu dan lainnya. Untuk itu, peranan guru dapat dikategorikan ke dalam satu, merencanakan, kedua, melaksanakan, dan yang ketiga, memberi kebaikan. Masih banyak lagi peranan-peranan guru itu. Ini semua merupakan landasan kita bersama untuk kita bercermin betapa beratnya profesi guru tersebut. Guru juga berperan sebagai korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, dan yang terakhir pengelola kelas. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, kode etik guru. Kalau masalah kode etik itu dikaji maka terdiri dari dua kata, yakni kode dan etik. Kata etik berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak, adab atau cara hidup. Dapat diartikan bahwa etik itu menunjukkan cara berbuat menjadi adat karena persetujuan dari kelompok manusia, dan etik biasanya dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang disebut kode, sehingga muncullah apa yang disebut kode etik, atau secara harfiah kode etik berarti sumber etik. Etika artinya tata susila atau etika, atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan. Jadi dapat dikatakan sebagai ukuran tata susila keguruan. Dari kesemuanya dapat kita simpulkan, yaitu betapa sulit dan penuh tantangan kita selaku sosok seorang guru. Tidak hanya memberikan muatan materi saja, melainkan guru harus bersikap sebagai orang kedua dari orang tuanya. Guru adalah fokus yang sangat vital, sebab baik dan buruknya peserta didik itu tergantung sosok guru itu sendiri. Peningkatan mutulah yang seyogyanya cepat kita perbaiki. Baiklah, mungkin sampai di situ saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.